Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Bagaimana iblis awalnya ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Allah menciptakan langit dan bumi beserta makhluk hidup yang menjadi penghuninya. Dan Allah menciptakan para malaikat yang tidak pernah lalai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah. Dia menyembah Allah selama 1000 tahun, lalu Allah mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil beribadah menyembah Allah selama 1000 tahun. Kemudian diangkat ke langit kedua. Begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi ketua malaikat ataupun imam kepada para malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya, karena dialah imam para malaikat yang memimpin malaikat. Ada riwayat yang menyatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya kehadirat Allah. Dalam satu riwayat menceritakan, malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauhul Mahfuz, adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun tetapi hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah dan hamba itu terlaknat sehingga hari kiamat, maka menangislah Israfil karena bimbang, makhluk yang tersurat itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah Israfil kepada segala malaikat, yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Maka menangislah sekalian malaikat karena takut dan bimbang akan nasib mereka. Lalu semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam kepada para malaikat, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka terhadap mereka, para malaikat." Selepas mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga, Azazil terlihat suratan yang menyatakan ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan. Tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah. Lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Selain doanya yang mustajab, Azazil juga dikenali juga sebagai Sayyidul Malaikat, alias penghulu para malaikat dan Kazinul Jannah, bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda. Selama 120.000 tahun, Azazil, penghulu para malaikat menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan, hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah. Ketika itu, Allah mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi? Itu hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Allah menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah menciptakan Adam, dan memerintahkan malaikat untuk sujud dan hormat kepada Adam. Azazil sebagai imam para malaikat, harusnya lebih dahulu bersujud dan memimpin para malaikat. Tetapi, dia menolak, karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh Azazil. Bukan saja dia enggan sujud, malah sombong dan menjawab kepada Allah, "Patutkah aku sujud kepada makhluk yang Engkau jadikan dari tanah, sedangkan aku dijadikan dari api?" Karena kesombongan inilah Allah mengusir Azazil dari surga dan melaknatnya sebagai penghuni neraka. Allah berkata kepada Azazil, "Turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Tapi Azazil memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari kebangkitan, agar bisa menggoda manusia dari jalan yang lurus. "Pergilah, lakukanlah apa yang engkau rancangkan. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua, sebagai balasan yang cukup." Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelaran dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tidak layak bersujud pada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik.
Allah melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu memberi gelar baru baginya yaitu iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dalam surah Al-A'raf ayat 19, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini, apabila didekati kamu berdua termasuk orang yang zalim." Quran Surah Al-A'raf, 19. Dan iblis mulai merancang siasat menyesatkan Adam dan Hawa supaya ikut terusir dari surga. Untuk mendapat kepercayaan Adam dan Hawa, iblis memberi nasihat bahwa sesungguhnya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Karena jika memakannya, Adam dan Hawa akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Iblis tak bosan untuk terus membujuk Adam dan Hawa hingga akhirnya mereka tergoda. Kemudian Adam dan Hawa menyesal atas dosa yang telah dilakukannya, kemudian bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan kamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluk sebelumnya yang mirip dengan manusia, karena malaikat sudah mengetahui bahwa manusia keturunan Adam akan saling membunuh dan membuat bencana di muka bumi. Berdasarkan penelitian para arkeologi, ditemukan fosil makhluk sejenis manusia tetapi memiliki karakteristik yang sangat primitif. Volume otak mereka lebih kecil dari manusia dan kemampuan bicaranya sangat terbatas. Menurut keterangan hadis Nabi, Adam memiliki postur badan dengan tinggi 60 hasta atau sekitar 27 meter lebih, dan Adam hidup selama 930 tahun, sedangkan Hawa diciptakan saat Adam berusia 130 tahun. Anak-anak dari Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar, setiap bayi laki-laki dilahirkan bersamaan dengan bayi perempuan. Kemudian Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis yang tidak sekembar dengannya. Total keseluruhan anak-anak Adam berjumlah 40 anak kembar. Seperti yang ditulis dalam berbagai kitab tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Kausin, Azazil dibuang ke Jabal Muntaha yang berada di Gurun Yudeha, Suriah yang dikenal juga dengan Gunung Azazil. Azazil menurut Ibnu Taimiyah merupakan cikal bakal bangsa jin. Azazil dalam bahasa Arab kuno terdiri dari dua suku kata, yaitu Al-Aziz dan Il. Al-Aziz artinya hamba yang terhormat dan sangat kuat, sedangkan Il merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Jadi Azazil artinya adalah hamba Allah yang terhormat. Tetapi ada juga yang mengartikan Azazil adalah makhluk sombong dan membangkang. Nama Azazil juga ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama. Dia dikaitkan dengan hari penebusan yang dalam ajaran Yahudi disebut Yom Kippur. Menurut keyakinan Yahudi, semua makhluk akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan, dan Azazil akan memikul semua dosa kaum Yahudi sebelum mereka memasuki surga. Sebuah dokumen kuno yang ditemukan oleh arkeolog di Qumran, Palestina, juga mencatat namanya. Setelah diusir dari surga dan tinggal di bumi, iblis berkembang biak dan menjadi bangsa setan yang memiliki tujuan menyesatkan manusia. Ada cerita yang menyebutkan bahwa iblis mencoba merusak padang Arafah saat Nabi Adam dan Hawa bertemu di sana. Namun, peristiwa ini tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kebenaran sejatinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.